Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada kesempatan pagi ini Pak Yudi akan memberikan materi pembelajaran secara daring satu arah, yaitu tema 1, subtema 1. Sebelum kita belajar bersama, marilah Pak Yudi pimpin untuk berdoa bersama dalam hati masing-masing. Baik, berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya langsung pada materi. Pak Yudi akan menjelaskan tentang materi tema 1, subtema 1, selamatkan makhluk hidup. Di materi ini, kita akan belajar pada mapel IPA dan Bahasa Indonesia. IPA tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, sedangkan Bahasa Indonesia tentang materi membaca dan menemukan informasi penting pada teks laporan penelitian. Kompetensi dasarnya adalah IPA, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, sedangkan untuk mapel Bahasa Indonesia menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar ataupun dibaca. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, 1. Diharapkan siswa dapat mengetahui maksud dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tujuan yang ketiga, siswa diharapkan dapat mengklasifikasikan jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dan berdasarkan perantaranya. Tujuan pembelajaran yang keempat pada kali ini, siswa diharapkan dapat menemukan informasi penting dalam teks laporan hasil pengamatan. Dan tujuan yang kelima, siswa mampu menentukan informasi penting dari teks hasil laporan yang dibacakan guru atau teman sebaya. Langsung kita ke pembelajaran pertama, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Penyerbukan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dan penyerbukan berdasarkan perantaranya. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dibagi 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan basta. Sedangkan berdasarkan perantaranya juga dibagi 4. Ada anemogami, zooidiogami, antropogami, dan hidrogami. Selanjutnya kita ke bunga. Kenapa kok langsung bunga Pak Yudi? Ternyata bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Bagian dari bunga terdiri dari putik, benang sari, mahkota, kelopak, bakal biji, bakal buah, dasar bunga, dan tangkai bunga. Berikut lebih jelasnya Pak Yudi akan menampilkan bagian dari bunga. Nah, tuh. Bagian dari bunga ada mahkota. Biasanya mahkota memang warnanya cerah, menarik perhatian serangga supaya bisa membantu penyerbukan pada bunga. Ada kepala sari. Kepala sari ada pada bagian benang sari. Selanjutnya ada kepala putih, tangkai putih, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga yang terakhir. Baik, selanjutnya Pak Idi akan memberikan contoh tentang penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Ada penyerbukan sendiri, gambarnya seperti apa lebih jelasnya ini penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan yang terjadi pada bunga itu sendiri. Serbuk sari jatuh pada kepala putih pada bunga itu sendiri. Terus ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga itu serbuk sari jatuh pada bunga yang masih satu tangkai, satu pohon. Penyerbukan silang itu penyerbukan yang terjadi benang sari jatuh pada pohon bunga yang satu jenis pohonnya, tapi beda pohon. Satu jenis bunga beda pohon. Terus penyerbukan bastar yaitu penyerbukan yang terjadi antara dua jenis bunga yang beda varietas. Contoh bunga mangga mana lagi
terjadi penyerbukan dengan bunga mangga aromanis, itu namanya penyerbukan bastar. Lebih jelasnya nanti dibaca di buku LKS halaman tema 1 halaman 9 halaman 8 sampai dengan 9. Oke, jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya bisa dibaca di LKS tema 1 halaman 8 sampai 9 cara teliti. Selanjutnya, setelah kalian membaca LKS tema 1 halaman 8 sampai 9, silakan mengerjakan Ayo Berlatih 1 LKS halaman 9. Kemudian dilanjutkan mengerjakan ulangan harian 1 IPA LKS halaman 31 sampai 32 A dan B, Romawi A dan Romawi B. Tugas dikerjakan di kertas folio, ditulis beserta dengan soalnya. Oke, jelas ya? Baik, kita ke pembelajaran kedua, yaitu membaca dan menemukan teks informasi. Di sini, cara menemukan informasi penting dalam bacaan adalah 1. Dengan cara membaca teks dengan sesama. 2. Buatlah pertanyaan dengan menggunakan rumus 5W1H. 5W1H nanti di buku juga sudah ada dijelaskan secara rinci. Yang ketiga, informasi penting dapat ditemukan dari jawaban pertanyaan yang kalian buat tadi, yaitu dengan 5W1H. Selanjutnya, silakan baca dengan teliti teks berikut. Nah, untuk lebih jelasnya teks ini ada di LKS kalian di halaman 6 atau halaman 6 atau halaman 7 Pak Edi lupa. Silahkan dibuka di halaman LKS kalian, nanti ada teks seperti ini, tumbuhan dan manfaatnya bagi makhluk hidup. Nah, tugas kalian di pembelajaran kedua ini adalah ini. Setelah membaca teks tadi, setelah membaca teks ini ya. Nah, setelah membaca teks ini tadi secara teliti, kalian bisa membaca di LKS kalian masing-masing. Tugas kalian di pembelajaran kedua yaitu 1. Tentukan informasi penting yang terdapat dalam setiap paragraf dari teks yang kalian baca tadi. Bisa dibaca ulang di LKS tema 1 halaman 7. Maaf, halaman 7 ya. Selanjutnya, kerjakan ulangan harian 1 mapel bahasa Indonesia halaman 28 sampai 29 Romawi A dan B. Tugas dikerjakan di kertas folio dan ditulis beserta dengan soalnya. Nanti setelah selesai tugas IPA dan bahasa Indonesia di kertas folio, kalian masukkan dalam satu map plastik. Gitu ya. Sekali lagi, tugas yang kalian dapat dari materi ini silahkan dikerjakan di kertas folio, ditulis soal dan jawabannya. Setelah selesai tugas kertas folio tadi dimasukkan dalam satu map plastik, karena besok ada waktu untuk mengumpulkan tugas-tugas selama satu periode. Biasanya satu periode Pak Yudi ambil 1 minggu sekali akan mengumpulkan tugas ke sekolah. Begitu nggih. Baik, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih dari Pak Yudi. Pesan dari Pak Yudi, tetap jaga kesehatan, semangat dalam belajar dalam kondisi pandemi ini, dan satu lagi, tetap jaga sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, ngaji, serta sholat sunnah dikerjakan. Terutama sholat duha yang sudah kita kerjakan menjadi kebiasaan-kebiasaan di sekolah kita. Dari Pak Yudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, tetap belajar dan kerjakan tugas-tugas dari Pak Yudi.